di salah satu kabupaten terutama Bandung Barat tanah longsor. Kecil-kecil ya, maksudnya nggak sampai besar banget Nggak gitu. besar. Oh, tapi ada korban jiwa tuh. Hari ini Ada. saya berada di Kecamatan Cisarua. Di hadapan saya bukan sekedar tanah dan lumpur, melainkan sisa dari sebuah peristiwa yang mengubah banyak kehidupan dalam satu malam. Hujan deras yang turun berhari-hari akhirnya memicu longsor besar. Dan pagi ini, lokasi ini masih sunyi. Sunyi yang menyimpan banyak cerita dan duka. Hingga saat ini, proses evakuasi korban belum dilakukan. Alat berat masih dalam posisi siaga. Tim gabungan bersiap menunggu waktu dan kondisi yang memungkinkan. Saya bergeser ke titik kedua. Dampaknya tak kalah parah. Material longsor terlihat lebih luas. Warga hanya bisa melihat dari kejauhan. Tak sedikit yang berharap, namun juga harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Disinilah kita sadar betapa kecilnya manusia di hadapan alam. Ini keajaiban. Ada sebuah rumah yang kebetulan tak tersentuh dan masih berdiri kokoh, sementara di sampingnya berserakan puing-puing sisa bangunan dan perlengkapan rumah yang hancur. Bencana seringkali hanya menjadi angka dalam berita. Jumlah korban, jumlah rumah rusak, lalu berganti dengan kabar lain keesokan harinya. Namun bagi mereka yang terdampak langsung, peristiwa ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk bangkit kembali. Kehilangan bukan hanya soal bangunan yang runtuh, tetapi juga rasa aman yang ikut hilang. Rasa takut saat hujan turun, kekhawatiran setiap mendengar suara dari arah bukit, dan ketidakpastian tentang hari esok. Mungkin kita tidak bisa hadir langsung di lokasi, namun kita bisa menjaga empati. Tidak membagikan potongan video tanpa konteks, tidak membuat narasi berlebihan, dan tidak menjadikan musibah sebagai bahan hiburan. Dalam perjalanan meninggalkan lokasi ini, pikiran rasanya masih tertinggal di belakang. Di tempat yang barusan kita lihat, ada keluarga yang hari ini kehilangan rumah, bahkan mungkin kehilangan orang tercinta. Bencana seperti ini sering datang tanpa aba-aba yang jelas. Namun sebenarnya, alam kerap memberi tanda, hanya saja sering kita abaikan. Di daerah rawan longsor, beberapa tanda awal yang patut diwaspadai antara lain, munculnya retakan tanah di sekitar rumah, pohon atau tiang yang mulai miring, serta mata air baru yang tiba-tiba keluar dari lereng bukit. Jika hujan deras turun terus-menerus dan terdengar suara gemuruh kecil dari arah perbukitan, itu bukan hal sepele. Saat tanda-tanda itu muncul, keselamatan harus menjadi prioritas utama. Mengungsi lebih awal jauh lebih baik daripada menunggu hingga keadaan memburuk. Untuk aparat desa dan warga sekitar, komunikasi adalah kunci. Laporkan setiap perubahan kondisi tanah dan jangan ragu untuk saling mengingatkan. Bagi kita yang menyaksikan dari layar ponsel atau televisi, kepedulian juga punya peran besar. Tidak menyebarkan kabar yang belum pasti, tidak memperkeruh suasana dengan spekulasi, dan tidak menjadikan penderitaan orang lain sebagai tontonan semata. Kadang, doa yang tulus dan informasi yang benar jauh lebih berarti daripada sensasi. Perjalanan pulang ini menjadi pengingat bahwa bencana tidak memilih waktu, tidak memilih siapa. Ia bisa terjadi di mana saja, termasuk di tempat yang kita anggap aman selama ini. Semoga dari peristiwa ini, kita semua bisa lebih waspada, lebih peduli dengan lingkungan sekitar, dan lebih menghargai setiap hari yang kita miliki.